Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelepasan mobil hias dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW kita mulai. Berkenan Bapak Bupati dapat mengambil bendera Pak. Dengan mengucapkan 1, 2, 3. Hadirin berbahagia, acara Festival Maulid ini sudah berlangsung sejak tanggal 30 November 2022 hingga hari ini tanggal 1 Desember 2022. Tentunya ada berbagai macam rangkaian acara dan juga ada berbagai lomba yang sudah dilaksanakan. Di antaranya lomba dikir Maulid dan juga lomba idang hias. Dan juga tadi pagi sudah sama-sama kita saksikan bersama adanya pawai mobil hias yang juga membawa idang hias Maulid khas dari Kabupaten Aceh Barat. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir dalam rangka menghadiri Festival Maulid Akbar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 1444 Hijriah 2022 masih Kabupaten Aceh Barat. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat yang telah memberi umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah serta berakhlak mulia. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak PJ Gubernur Aceh, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Aceh bidang pemerintahan hukum dan politik Bapak Bukhari MS, Ketua DPRA atau yang mewakili, Ketua Fraksi Partai Aceh DPRA Bapak Tarmizi SP, Pangdam Iskandar Muda diwakili dan tim 0105 Aceh Barat Bapak Lekol Infantri Muhammad Safi Nasution, Kapolda Aceh diwakili oleh Pak Kapolda Aceh Barat Bapak AKBP Panji Santoso SIK MSI, Kajati Aceh diwakili Kasih Intel Kajati Aceh Barat Bapak M. Agung Kurniawan SA MH, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh diwakili Ketua Pengadilan Negeri Bapak M. Kasim SA MH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh diwakili Ketua Mahkamah Syariah Melabu Bapak Cahri SSI MH, Ketua MPU Aceh, Ketua MA Aceh diwakili Wakil Sekretaris Bidang Pemangku Adat Bapak Profesor Dr. Samsul Rijal, Kakawul Kemenang Aceh diwakili Kakan Kemenang Aceh Barat Bapak Ahli Samsul Bahri SAG. Teristimewa penghormatan kami kepada Tunku Haji Muhammad Yusuf Awah Tusuk, pimpinan Dayak Darussalam Al-Azizah Jenib Kabupaten Bir yang hadir bersama kita hari ini, Kepala Dinas Islam dan segenap jajaran Kepala SKPA yang telah hadir, dan Rem 01 Teguh Umar diwakili Kasih Intel Bapak Mayor Arhanud Andika Putra Sution SIP MCI POL, Ketua DPRK Aceh Barat Bapak Sansi Barmi, Ketua MPU Aceh Barat Tunku Haji Mahdi Khalid Usman SPDI, Ketua M Aceh Barat Tunku Haji Mewakili Ahmad, Bapak Sekda, Bapak Asisten, staf ahli, dan Bapak Kepala Dinas di lingkup pemerintah Aceh Barat, para camat, abu-abu ulama, pimpinan dayak Talang Kabupaten Aceh Barat, segenap tokoh masyarakat Aceh Barat yang hadir, pimpinan perusahaan dan perguruan tinggi dalam Kabupaten Aceh Barat, bahwa para ketua parpol, ketua organisasi masyarakat dan kepemudaan, seluruh peserta zikir, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan serta hadirin sekalian yang telah hadir pada hari ini dalam rangka Taufik Akbar ataupun peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan melalui peringatan Maulid yang dilaksanakan ini menjadi refleksi dan renungan bagi kita semua dalam mengevaluasi diri serta menjadikan sosok baginda Rasulullah SAW sebagai suri teladan yang uswatun hasanah dengan kepribadian mulia yang beliau miliki. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat senantiasa terus berupaya mewujudkan percepatan pembangunan di segala bidang. Semoga ke depan menjadi lebih baik lagi. Oleh karenanya kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bangkit dan bergerak bersama dalam rangka mendukung terwujudnya kemajuan Kabupaten Aceh Barat ke depan. Melalui momentum peringatan Maulid ini, kami juga mengharapkan doa dan dukungan dari pemerintah Aceh, abu-abu, para ulama, serta tokoh masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menangani berbagai isu prioritas, utamanya terkait pengendalian inflasi daerah.
pengentasan kemiskinan ekstrim, penanganan stunting, mitigasi bencana daerah, hingga pemberdayaan ekonomi yang saat ini tengah menjadi fokus kita bersama. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, insya Allah dengan kebersamaan dan sinergitas yang kuat, kita akan mampu menuntaskan berbagai persoalan bersama sebagai langkah mewujudkan peringatan kesejahteraan masyarakat. Semoga peringatan Maulid tahun ini akan membawa hikmah yang besar bagi semua untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selanjutnya kepada Pak Sarmidi SP serta seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya seluruh kegiatan Maulid pada hari ini, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullah wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, sebelum kami membacakan keputusan Dewan Juri bagi saya tentang DK, ini mungkin menjadi pengalaman dan menjadi pelajaran sedikit saja kepada anggota dan syekh-syekh DK dan juga kepada bapak-bapak kami dinah-dinah yang terkait. Ini penting. Jadi dalam perlombaan suatu event ini tentu adanya kriteria penilaian. Kita mengingat tema merawat tradisi. Jadi merawat tradisi ini penting, seperti kata Pak Tarmizi, Ibu Tarmizi, yang mana zikir atau dikir yang khas Aceh Barat. Mohon maaf kepada syekh-syekh dikir yang kadruk kuno dalam perlombaan baru. Nah, yang dikir Aceh Timur dan Aceh Utara, bukan khas Aceh Barat. Ada yang dikir Aceh Rayu, Duk Meglo. Kalau dikir Aceh Rayu, mereka sudah ada warisan budaya adat benda. Mereka sudah patenkan di berbagai kabupaten. Jadi kalau kita belum mematenkan, ini penting bagi dinas terkait. DK yang dilombakan kemarin, kami menilai kepada totalitas khas DK Aceh Besar, khas DK Aceh Timur, khas DK Banda Aceh dan berbagai Aceh yang lain, tidak sama dengan Aceh Barat. Dulunya ada DK Geleng, Duk beda, Anguk beda, dikir beda. Juga dalam dikir Aceh ada mukadimah. Hana mungkin katanya pidato hana mukadimah. Salam damang salam tubiyat. Baik hotel nama dikir laju astaghfirullah. Nah, tidak ada salam dikir. Yang penting bagi syekh-syekh dikir. Karena ini perlombaan. Ini istilah sekarang bapak-bapak entertain. Dan tidak dibolehkan kalau perlombaan membelakangi penonton, apalagi di TV. Maka DPRI dan TV-TV swasta kami kalau perlombaan dari MAA, Dinas Syariah Islam dan Kebudayaan, tidak dibolehkan grup zikir membelakangi penonton. Ini penting catatan bagi kita semua. Jadi untuk selanjutnya mengingat waktu, kami menilai dari awal sampai akhir, termasuk pada busana. Kita live streaming langsung. Menyodro ne hana buka bajai no duh wiraya Pak TV. Itu juga menurunkan nilai. Bajai kalagak betul bajai aja. Nak buka dalam dua boh ne anak bajai. Itu hak hotel komuniti. Kemudian syekh dikir dan syair 3 orang. Tapi tidak fungsi 3 orang, yang berzikir hanya 1 orang. Itu juga tidak ada totalitas. Kemudian syekh dikir lagi tiang listrik
dikir dia awak dikir kagak dengan mentau Allah Allah. Itu juga tidak ada totalitas dalam berzikir. Penting bagi bapak-bapak, dan ini saya bilang ada Pak Tarmizi, ada Bapak PJ, juga ada dari dinas-dinas. Mohon zikir yang menang pada hari ini bukan terbaik, tapi inilah yang masih ada tersisa ciri khas zikir Aceh Barat yang pernah menang di PKA. Bahkan waktu Bapak Tuku Rosman almarhum pernah zikir di Taman Mini Jakarta. Untuk Mahimawade, mari sama-sama kita mendengarkan keputusan Dewan Juri nomor 461-2-Cap-2022 tentang penetapan pemenang 1 dan 2 pada Festival Maulid Akbar di Kabupaten Aceh Barat tahun 2022. Dewan Juri Festival Maulid Akbar memperhatikan, mengingat, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Juri pada Festival Maulid Akbar tahun 2022 sebagai berikut. Cabang DK dengan jumlah nilai 703 dipegang oleh nomor undian 11, yaitu juara ketiga jatuh kepada grup Kecamatan Arongan Lambali. Untuk selanjutnya jumlah nilai 789 dengan nomor undian 7 jatuh kepada grup DK Kecamatan Waila Barat. Untuk selanjutnya dengan jumlah nilai 791 dengan nomor undian 3 jatuh kepada grup Kecamatan Johan Pahlawan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada juri hidang, yaitu Bapak Said Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gubernur, yang mewakili Bapak PJ Bupati, dan seluruh hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami memastikan bahwa 12 camat ada di sini mendengarkan secara seksama, dan perlu kami sampaikan bahwa ini sebuah kontribusi besar terhadap pelaksanaan Maulid. Yang pertama sekali perlu kami sampaikan bahwa untuk lomba hias idang ini baru pertama dilaksanakan Pak di Aceh. Baru pertama. Dan kriterianya setelah kita koordinasikan ke Banda Aceh, ternyata tidak ada satu hal yang sudah menjadi SOP. Standar operasional prosedurnya belum ada. Dan insya Allah dengan hasil pemikiran kami, dengan 6 orang juri, 5 dari Banda Aceh, 1 orang dari Melabur, saya sendiri, sudah menelurkan sebuah gagasan, sudah melahirkan beberapa kriteria. Yang pertama, idang yang dinilai adalah kekhasan idang Maulid Aceh, tidak terlepas dari warna khas, berpedoman kepada pelaminan adat tradisional. Itu yang pertama. Yang kedua, ornamen khas Aceh, na pucuk rebomina, na bunga lawang, dan lain-lain. Yang ketiga, mencerminkan adat dan kearifan lokal, ikon dan adat budaya setempat, bumi Tebu Umar. Yang ketiga, material hiasan yang digunakan, tingkat kesulitan merangkai idang, tingkat kesulitan menghias idang, pilihan material yang digunakan dalam menghias idang, baik itu dari kertas, kayu maupun besi. Yang ketiga adalah menu idang Maulid,
keindahan ketampilan Idang, kelengkapan menu utama Idang, dan ciri khas yang ditampaikan oleh 12 kecamatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami tidak bisa menilai secara pukul rata. Artinya ketika di juara DK ada kecamatan yang menang, tidak ada lagi yang menang di lomba hias Idang, itu tidak mungkin. Kami menilai secara profesional dan memberikan kriteria ini termasuk tingkat keseriusan dalam menggarap apa yang sudah dilombakan. Baik, akan kami bacakan juara-juaranya. Yang Pak Camat Gudinau GG Pak Camat. Walaupun Lut mantan camat sama 3 mantan camat Jawa Pelawan, tapi tidak ada kaitan dengan keberpihakan profesional. Yang pertama, dengan nilai 768 jatuh kepada nomor undian 8 dari Kecamatan Pantai Firman. Untuk juara 2 hias Idang dengan jumlah nilai 789 diraih oleh nomor undian 06 dari Kecamatan Johang Pahlawan. Untuk juara pertama yang luar biasa dengan jumlah nilai 810 diraih oleh nomor undian, padu kira-kira 04 Kecamatan Woila Barat. Selamat untuk para pemenang. Keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.